surat cinta dari Balai Lelang ini, Balindo, Bali gitu, PT Balai Lelang Bali gitu. Aset istri saya yang ada di Tabanan, kedepannya mau saya buatin villa, itu mau dilelang lagi 2 unit, dua ini, itu totalnya 6.000 meter gitu, 2.000 dan 4.000 meter. Stres nggak? Nggak stres sob. Dan tahu nggak sob, siapa guru saya gitu? Guru saya adalah beliau nih. Jadi Pak Haji Eko Sukadi ini, beliau ini adalah guru saya S4 gitu, karena beliau datang ke Bali itu koloran gitu. Nah sekarang beliau ini pusaka saya, jadi saya kemanapun saya bilang, Pak jangan ragu untuk ngerepotin saya, apapun kerepotannya gitu. Kenapa? Karena tinggal satu-satunya orang tua saya sekarang ini. Dan beliau, saya butuh dari beliau itu doanya, doa terbaiknya gitu. Kenapa? Saya tidak butuh apapun dari beliau. Saya minta balasannya dari Allah. Nah, salah satu doa, saya yakin sendiri kalau beliau sholat sob, itu tidak pernah lepas daripada doa untuk anak-anaknya, kebaikan anak-anaknya. Ya Allah, sederhana sekali. Itu dia yang dia lakukan. Dan tiap maghrib saya dengar. Kenapa saya bisa tahu? Karena 4 tahun saya tinggal sama beliau gitu. Betul nggak Pak? Iya betul, harus. Jadi Bapak nanti suatu saat kalau ngerepotin saya jangan ragu-ragu Pak, nggak apa-apa. Jadi saya butuh apa? Karena saya butuh berkah gitu loh. Karena hidup itu tanpa berkah, nonsense sob. Anda punya uang 100 miliar, kalau nggak berkah ya habis semua, mati, sakit segala macam-macam gitu. Dengan berkah ini kita bisa luar biasa gitu. Bisa meskipun punya 1 juta, tapi kalau berkah nilainya bisa 100 miliar gitu. Bisa sob. Jadi ini, terus yang kedua, saya belajar kenapa Dablek sekarang ini, alhamdulillah ala kulli hal itu, saya segala puji bagi Allah atas segala kondisi, dan beliau sudah terapkan gitu, udah jalankan duluan, padahal beliau nggak tahu hadisnya ininya. Ternyata beliau ini kenapa? Saya belajar dari beliau ketika saya punya masalah, anggaplah masalah 10 ya. Beliau keberatan masalahnya mungkin 5 kali lipatnya daripada saya gitu. Jadi masalah saya berat, beliau lebih berat lagi. Tapi anehnya sob, ketika makan atau ketika saya kan makan pagi, temenin beliau makan pagi, makan siang, makan malam, kadang makan malam. Itu beliau tuh menikmati gitu loh. Apalagi makan ikan, kalau ikannya ikan bakar, wah nikmati, kayak gak ada masalah gitu loh. Tapi saya tahu masalahnya berat gitu loh. Sampai beliau itu sampai kehilangan aset, betul gak Pak? Aset yang di Kupang, di Lombok gitu loh. Dia nggak masalah, sampai aset yang di Gatusbroto di take over di ini itu. Saya tanya, kenapa sih Bapak bisa santai loh? Kenapa? Dulu saya udah bawa ke sini nggak dapat apa-apa, Bang. Sekarang saya udah syukuri banyak, betul nggak Pak? Hah? Dan dia ini take risker loh. Jadi kehilangan aset nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting dia bisa menyelesaikan masalahnya itu. Iya. Betul nggak Pak? Iya. Dan sampai sekarang sob, nah itu ada, tapi gini, sampai sekarang beliau masih ngotot mau usaha gitu. Itu yang saya sayangkan, padahal udah 80 lebih ya. Jadi saya harap mudah-mudahan ini beliau bisa nikmati aja Pak kalau bisa ke depannya. Tapi pembelajaran dari beliau, ketika saya masalah berat, saya masalahnya 10, dia masalah 50 dan lebih berat, beliau bisa nikmati. Kenapa saya nggak bisa? Saya sampai bertanya-tanya, orang ini kok bisa amat gitu, makan dengan nikmat banget, kayak nggak ada masalah, nothing tulus, besoknya nggak ada masalah. Padahal saya tahu dia untuk nutupin utang segala macam-macam, untuk nyelesain proyek, dia nggak jual sana jual sini, apapun dia lakukan gitu. Tapi pas pulang ke rumah adem gitu. Pas sholat dia tetap berdoa tuh sama Allah, dia tidak lepas dari doa. Inilah pelajaran dari beliau, betul gak Pak? Betul. Bapak ada nasihat ya? Gimana? Yang namanya masalah tidak akan habis-habisnya. Nah, itu dia terus. Tapi kita tetap harus berusaha bagaimana menyelesaikan masalah dengan semampunya gitu. Semampunya. Tidak perlu harus ngotot, tidak perlu harus berpikir berat, tidak perlu itu. Nah, insya Allah akan memberi ridho ya, asal kita memang benar, pasti Allah akan memberi ridho. Nah itu dia nasihatnya beliau. Jadi beliau tuh ternyata beliau sudah jalankan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi itu Pak. Kalau Pak mau alhamdulillah. Jadi kondisi apapun, kondisi sakit, kondisi apa, ada musibah, ada masalah, tetap harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Iya. Kalau enggak kok, sob, kita bakal kena kufur, meskipun kufurnya kufur. Jadi hati-hati bisa kena kufur sob. Kalau kita tidak menikmati atau tidak bersyukur dengan masalahnya gitu. Jadi demikian ya, saya ini belajar langsung dari guru saya. Sob, kalau sob terinspirasi, saya minta bayarannya mahal banget kalau saya. Doa terbaik buat beliau ya, Haji Eko Sukadi. Bapak saya bin Sarengat ya, bin Sarengat. Jadi beliau mohon doakan buat beliau, mudah-mudahan beliau tetap sehat. Bacakan kalau muslim, tambahkan baca Al-Fatihah 10 kali ya, dan sholawat Nabi. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya banyak kurangnya, karena saya gudang kekurangan. Karena sudah mau nyampe dokter sekarang, dokter ini urologi ya. Jadi urologi, jadi saya datang sebelum 15 menit sebelum ini, karena beliau disiplin orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.